Ada satu hal yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Kenapa seseorang rela menempuh ratusan kilometer, kehabisan uang di kota orang, bahkan dimarahi keluarga, hanya untuk melihat satu pertandingan sepak bola. Tapi bagi bonek, itu bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, ini tentang rumah, ini tentang hidup. Karena bagi mereka, selama Persebaya masih ada, selama itu pula bonek akan terus hidup. Ini adalah kisah tentang seorang bonek bernama Doni, seorang anak Surabaya biasa yang hidupnya berubah karena satu warna, hijau. Surabaya pagi itu terasa panas seperti biasa. Asap kendaraan bercampur dengan aroma nasi goreng di warung kaki lima. Di gang sempit kawasan Tambak Sari, seorang anak kecil berjalan sambil menendang bola plastik yang sudah hampir kempes. Anak itu bernama Doni. Usianya baru 9 tahun. Di dinding-dinding rumah sepanjang gang, terpampang cat hijau kusam. Ada tulisan yang sudah mulai pudar, Persebaya sampai mati. Setiap sore, Doni sering melihat sesuatu yang sama. Sekelompok orang dewasa duduk di warung kopi kecil. Di atas meja ada rokok, kopi hitam, dan pembicaraan yang selalu sama, Persebaya. Nama-nama pemain disebut dengan penuh kebanggaan, seolah mereka bukan sekedar pemain, tapi keluarga. Dan dari situlah semuanya dimulai. Doni kecil mulai mengenal satu kata yang kelak akan menjadi bagian dari hidupnya, bonek. Suatu hari Minggu yang panas, langit Surabaya cerah. Jalan menuju Stadion Gelora 10 November penuh oleh lautan manusia berbaju hijau. Doni yang masih kecil berjalan di antara kerumunan itu. Tangannya digenggam erat oleh ayahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia masuk stadion. Begitu kaki Doni melewati pintu tribun, suara yang sangat besar langsung menghantam telinganya. Puluhan ribu orang bernyanyi. Bendera hijau raksasa berkibar di udara. Asap flare membentuk kabut tipis. Dan di tengah semua itu, rumput lapangan terlihat seperti panggung suci. Doni berdiri terpaku, matanya membesar, dadanya bergetar. Untuk pertama kalinya dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, bukan sekedar senang, tapi seperti menemukan rumah. Sejak hari itu, hidup Doni tidak pernah sama lagi. Tahun-tahun berlalu, Doni tumbuh menjadi remaja Surabaya yang keras, sederhana, dan penuh mimpi. Di kamarnya ada satu hal yang selalu sama, poster Persebaya. Syal hijau tergantung di dinding, sepatu bola di sudut kamar. Dan setiap ada pertandingan, Doni selalu berada di tribun, di tengah ribuan suara bonek yang menyatu menjadi satu nyanyian. Lalu datang masa yang sangat berat. Sepak bola Indonesia dilanda konflik. Liga terpecah, tim dibubarkan. Nama Persebaya seperti ingin dihapus dari sejarah. Bagi sebagian orang, itu hanya masalah olahraga. Tapi bagi bonek, itu seperti kehilangan identitas. Doni masih ingat hari itu. Stadion yang biasanya penuh tiba-tiba terasa sepi. Tidak ada pertandingan, tidak ada nyanyian, tidak ada sorakan, seolah sesuatu telah mati. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin Persebaya ditekan, semakin kuat bonek berdiri. Aksi demi aksi dilakukan, spanduk dibentangkan, nyanyian tetap dikumandangkan. Karena bagi mereka, Persebaya bukan hanya klub. Persebaya adalah jiwa kota. Suatu malam yang dingin di Surabaya, hujan turun deras. Doni berjalan sendirian melewati jalanan dekat stadion. Lampu-lampu kota memantul di genangan air. Stadion Gelora 10 November terlihat sunyi, gelap, kosong, seperti bangunan tua yang ditinggalkan waktu.
Doni berdiri di depan gerbang stadion yang terkunci. Angin malam berhembus pelan, dan di tengah kesunyian itu, Doni merasakan sesuatu yang aneh. Seperti mendengar gema suara, nyanyian, sorakan, suara puluhan ribu bonek yang dulu memenuhi stadion. Padahal stadion itu kosong, sepi, tapi suara itu terasa nyata. Seolah stadion itu masih hidup, seolah sejarah tidak pernah benar-benar pergi. Dan di momen itu, Doni menyadari sesuatu. Persebaya mungkin bisa dihentikan sementara, tapi tidak akan pernah bisa dimatikan. Tahun demi tahun berlalu, perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Nama Persebaya kembali berdiri. Logo itu kembali hidup, stadion kembali penuh, dan hari itu Doni kembali berdiri di tribun. Lebih dewasa, lebih tenang, tapi perasaannya masih sama seperti pertama kali masuk stadion saat kecil. Merinding, bangga, bahagia. Puluhan ribu bonek bernyanyi bersama, bendera hijau kembali berkibar, dan Surabaya kembali hidup. Waktu terus berjalan. Doni kini sudah bukan anak kecil lagi. Rambutnya mulai sedikit beruban. Tapi setiap ada pertandingan Persebaya, dia masih datang ke stadion. Kadang bersama teman lama, kadang sendirian, kadang membawa generasi baru. Anak-anak kecil yang duduk di tribun dengan mata berbinar, sama seperti dirinya dulu. Dan setiap kali melihat tribun penuh warna hijau, Doni selalu sadar satu hal. Sepak bola mungkin hanya permainan, tapi kesetiaan itu adalah warisan. Persebaya akan terus berganti pemain, pelatih akan datang dan pergi, generasi akan berubah. Namun selama satu hal masih ada, semua itu akan tetap hidup. Selama Persebaya masih berdiri, selama stadion masih bergema oleh nyanyian, selama warna hijau masih berkibar di Surabaya, selama itu pula bonek akan terus hidup. Bukan karena kemenangan, bukan karena trofi, tapi karena cinta yang tidak pernah bisa dijelaskan. Kesetiaan sejati tidak diukur dari kemenangan, tapi dari seberapa lama seseorang tetap berdiri, bahkan ketika tim yang dia cintai sedang jatuh. Karena cinta yang paling tulus tidak pernah meninggalkan.